Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitauhidihi wa tamjidihi wa waffaqna ala ta'atihi wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi wa afdalihi wa akramihi habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para asatiz yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus TKM Masjid Haqqul Yaqin yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia dan anugerahnya yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita, wabil khusus pada pagi hari ini. Atas perkenan dan nikmat Allah pulalah kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kajian ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita, amin. Dan juga merupakan wujud dari syukur kita kepadanya melalui perbuatan nyata, dan karenanya Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua umat beliau akan mendapatkan syafaat beliau besok di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berkontemplasi, merenungkan, menghayati dan mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, di mana peristiwa itu baru saja kita peringati kemarin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Yasrib atau yang kemudian dikenal menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan sampaikan barang 5 pelajaran hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bapak dan Ibu, yang pertama bahwa hijrah baik secara fisik maupun secara kondisi itu merupakan sunnatullah, hukum alam yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa setiap orang, setiap individu dia akan mengalami peralihan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau paling tidak kalau tidak berpindah tempatnya dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Tidak ada yang stagnan, tidak ada yang ajek di dalam hidup ini. Ya. Jadi hijrah itu kan secara fisik maknanya berpindah. Ya. Perpindahan itu tidak harus dari segi fisik kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan sebenarnya pun dalam bentuk yang lebih kecil kita sehari-hari senantiasa bergerak dan berpindah. Ada nggak orang yang hidup dia diam saja, tidak bergerak sama sekali? Tidak ada. Bahkan orang yang sakit pun paling tidak matanya yang bergerak-gerak. Atau kalau memang tubuhnya sudah tidak bisa bergerak, hatinya yang bergerak. Jadi karenanya kemudian ya, hampir semua nabi ya, itu hijrah. Ya. Nabi Nuh dari tempat kelahiran kemudian menuju Bukit Judi setelah air bah turun. Ya. Nabi Ibrahim dari Babilonia
kelahiran beliau menuju Haran, dari Haran menuju ke Hijaz, dan pada akhirnya membangun Ka'bah. Ya. Nabi Yusuf dari kelahiran beliau ke Mesir. Nabi Musa pun begitu, dari Mesir ke Madian. Ya. Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi karenanya kemudian ini merupakan sesuatu yang sebenarnya sunnatullah, hukum alam yang harus dilakukan oleh siapapun yang ingin sukses, ingin berhasil di dalam hidupnya. Tidak bisa orang kemudian mengandalkan apa yang ada di dalam rumahnya saja, ya, tetapi dia harus bergerak keluar. Ya. Bahkan seekor burung pun bergerak keluar untuk mendapatkan makanan dan kemudian diberikan kepada anak-anaknya ketika dia pulang dari berbagai tempat itu. Nah, maka kemudian Allah janjikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah, berpindah di jalan Allah. Bapak dan Ibu memaknai jalan Allah jangan semata-mata pindah dari Mekah ke Madinah. Fisabilillah itu maknanya sangat universal. Orang yang pergi dari rumah menuju tempat pekerjaannya itu sejatinya dia berpindah dalam kerangka sabilillah, di jalan Allah. Orang yang berpindah dari tempat tidurnya ke tempat wudhu pergi ke masjid itu adalah sedang berhijrah fi sabilillah. Kalau kita maknai secara universal seperti itu. Ya. Tetapi dalam ayat ini konteksnya adalah siapapun yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kerangka mencari ridha Allah, maka Allah janjikan yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Dia akan mendapatkan tempat hijrah yang lebih luas dibandingkan tempat di mana dia tinggal, dan juga keluasan dalam rezeki. Makanya saya pindah dari Tegal ke Jakarta. Nah, kalau saya terus berada di Tegal, barangkali saya tidak bisa seperti ini, tidak bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu di Masjid Hakul Yakin ini. Ya. Mungkin juga sebagian daripada Bapak dan Ibu yang ada di sini adalah perantauan, bukan penduduk asli daerah ini. Dan ini adalah merupakan satu sunnatullah yang dibuat oleh Allah, direkayasa oleh Allah agar apa? Agar manusia bisa secara dinamis bergerak, saling melengkapi, saling mengisi. Coba bayangkan misalnya kalau yang pintar-pintar hanya di satu tempat. Coba bayangkan semua misalnya satu tempat itu tidak ada satupun orang yang menguasai satu bidang misalnya. Maka tempat ini akan tertinggal dibandingkan tempat yang lain. Maka kita lihat di daerah yang paling pelosok pun biasanya Allah tunjukkan kamu ke sana karena kamu dibutuhkan di sana. Ya. Kamu ke tempat itu karena tempat itu jauh lebih membutuhkanmu dibandingkan tempat sekarang ini. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Al-Quran itu merupakan mukjizat, ya, dari sisi akidah dan ajaran, maka hijrah ini dikaji oleh para ahli adalah mukjizat agama kita dalam perspektif sebuah gerakan. Jadi kalau Al-Quran adalah mukjizat Al-Quran dari mukjizat Islam dari sisi ajaran, maka hijrah adalah mukjizat Islam dari sisi gerakan. Gerakan apa? Gerakan baru. 13 tahun Bapak dan Ibu, Rasulullah melakukan upaya-upaya untuk pembentukan karakter di Mekah. Nah, hanya berkaitan dengan satu hal. Ketika Rasulullah berada di Makkah, beliau sibuk dalam tanda kutip untuk membangun karakter para sahabatnya dalam hal akidah. 13 tahun hanya mendapatkan satu hal. Tapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, maka semua hal bisa dilakukan. Walaupun kita tidak menafikan bahwa pembentukan karakter akidah itu sangat vital, makanya waktunya lebih panjang 13 tahun. Tetapi yang bisa kita petik
dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah, 10 tahun beliau bisa melakukan semua hal yang beliau inginkan sebagai seorang nabi dan seorang kepala negara. Itu menunjukkan apa? Sebagai sebuah gerakan baru. Ini mukjizat. Bagaimana kemudian dalam jangka waktu yang hanya 10 tahun Rasulullah sudah bisa mengislamkan hampir seluruh jazirah Arab, bahkan melakukan ekspansi. Nah, maka kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita bercermin dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, jangan ragu-ragu. Yang belum menikah, hijrahlah segera untuk menikah. Ada nggak yang belum nikah ini? Nah, segera, jangan ragu-ragu. Ya, karena para sahabat ketika hijrah ke Madinah, apa sebenarnya yang terbesit di kepala mereka? Hanya karena untuk mendapatkan ridho Allah, tidak ingin apapun. Mereka tidak membayangkan bahwa ketika berada di Madinah mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ketika sampai di Madinah mereka akan mendapatkan rumah yang lebih layak. Tidak ada jaminan itu. Karena memang hijrahnya para sahabat itu karena diusir, dalam tanda kutip. Benar nggak? Dipaksa untuk keluar. Dan kemudian tempat di mana mereka akan tinggal itu tidak menjanjikan apapun. Coba, kalau saya dari Tegal ke Jakarta sudah punya ijazah, minimal S1 dulu. Ada sesuatu yang ingin kita peroleh dan harapan itu ada karena kita punya bekal ijazah. Sekarang coba, peristiwa hijrah sahabat apa? Mereka pergi ke satu tempat yang asing, padahal di Mekah mereka adalah orang yang sudah eksis. Bahkan sebagian besar adalah orang-orang yang sudah menjadi konglomerat di situ. Belum lagi kalau kita bicara tentang link atau relasi. Orang bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun lincahnya, ahlinya, kompetensinya yang luar biasa, ketika dia pindah ke satu tempat yang asing, maka dia harus mulai dari nol lagi. Betul nggak Pak? Tidak ada jaminan bahwa ketika pindah ke Madinah mereka menjadi lebih baik. Tetapi yang harus Bapak dan Ibu yakini adalah ketika seseorang hijrah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di dalam benaknya, di dalam dirinya hanya ada satu motivasi, bahwa saya melakukan ini karena Allah, maka janji Allah tadi itu akan dibantu. Jadi karenanya yang masih jomblo segeralah menikah, yang sudah menikah segeralah punya anak, yang sudah punya anak segeralah nikah lagi. Oh enggak saya anjurkan ya. Karena apa? Itu tadi, peralihan dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu justru memancing kesuksesan, memancing aura positif Bapak dan Ibu. Coba saja, orang punya anak satu rezekinya untuk anak satu. Kemarin kita sudah bahas. Punya anak 10 rezekinya untuk 10 anak. Pindah ke satu tempat di mana dia harus memberikan, berkontribusi kepada banyak orang karena dia dibutuhkan banyak orang, maka Allah pun akan luaskan rezekinya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini jaminan Pak. Dan banyak orang ragu kayak begitu. Nah, di masjid ngurusin banyak orang nggak ada gaji misalnya, subhanallah ya. Istrinya yang tadinya galak jadi jinak Pak ya. Binatang jinak ya. Anaknya yang tadinya susah diatur jadi nurut karena bapaknya ngurus masjid, koneksinya kepada Allah itu kuat. Yang menaklukkan hati itu siapa Pak? Yang mengendalikan hati itu siapa? Semuanya Allah. Ketika koneksi kita kepada Allah kuat, ya, maka koneksi kita kepada anak-anak kita akan jauh lebih kuat. Karena yang mengendalikan adalah Allah. Ketika Allah timpakan sesuatu dan Allah arahkan hati itu kepada apapun yang Allah inginkan, maka pasti terlaksana. Gak usah khawatir. Jadi karenanya kemudian sebagai sebuah gerakan baru ini mukjizat luar biasa, dan kita pun harus bercermin dari itu. Kalau ingin menjadi sosok yang baru, sosok yang lebih baik, yang lebih unggul, lebih berprestasi, ya, jangan ragu-ragu.
Kalau kemudian kita merasa stagnan di satu tempat, saya kok di sini staf terus sudah 15 tahun, nggak berkembang. Segera ambil keputusan bahwa ini bukan tempat yang kondusif, harus berpindah. Saya dulu pernah mengalami itu. Saya hijrah, mengajar di satu tempat, gajinya lumayan, tapi apa? Dikekang, nggak boleh kemana-mana. Saya nggak sebutkan tempatnya. Saya di pesantren besar dan gajinya besar. Tapi saya nggak bisa kemana-mana. Saya merasakan kok gali lubang tutup lubang. Gaji besar tapi nggak pernah cukup untuk kebutuhan. Jangankan untuk beli rumah, untuk kebutuhan sehari-hari sampai akhir bulan aja kurang. Saya kemudian introspeksi, tanya kepada orang tua, bapak saya alhamdulillah masih ada. Ada yang salah kamu. Kamu harus hijrah. Ambil keputusan. Maka kemudian waktu itu saya pulang dari Mesir, ngajar di tempat itu dan ngajar di tempat yang lain yang sekarang yang saya jadi dosen di situ di PT IKI. Di tempat yang lama gaji saya sudah 2,5 juta. Begitu di tempat yang baru gajinya 250.000. Coba Bapak dan Ibu, perbandingan 1 banding 10. 250.000. Ini benar kenyataan. Dan ketika itu saya kemudian ada terbesit saya pengen pindah. Ketika saya pengen pindah ke tempat yang sekarang ini, ya, kebetulan ditawari Pak Taufik mau nggak jadi dosen tetap. Dosen tetap dan kaprodi kepala program studi. Tahun 2010 saya masih ingat itu ditawar. Gajinya 700.000 rupiah. Alhamdulillah lumayan. Dari 250 naik menjadi 700.000. Saya harus meninggalkan yang 2,5 syaratnya. Tapi Pak Taufik nggak boleh nyambang 2 tempat. Guru tetap, dosen tetap nggak ada kamusnya. Pilih mana, dosen tetap atau guru tetap. Guru tetap gaji 2,5 juta, dosen tetap gajinya 700.000. Kaprodi. Ketika itu saya konsultasi dengan orang tua. Sudah, kamu pilih yang 700.000. Tinggalkan yang 2,5 juta. Bahkan ada kemungkinan 1,5 juta lagi tambahan menjadi 4 juta karena ada sertifikasi guru. Saya sudah dapat, saya tinggalkan. 4 juta mengambil yang 700.000. Kalau logika akal manusia nggak masuk akal, Pak. Ya. Pilihan itu pilihan yang orang mungkin melihat konyol, ya, pilihan yang tidak cerdas. Tapi subhanallah, ya, ketika saya pindah baru 2 tahun bisa beli rumah, Pak, dengan gaji 700.000. Yang 2,5 juta bahkan kemungkinan bisa sampai 4 juta. Saya dari 97, Pak, sampai 2010 potong terus. Ya, ternyata apa? Rahasianya apa? Rahasianya yang 700.000 saya bisa kemana-mana, termasuk kayak begini ini, bisa ngajar di mana-mana, pengajian di mana-mana. Sementara yang tadi itu dikekang di situ aja, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh hijrah, Pak. Tutup kata orang Jawa itu, di tempatnya aja, nggak ngapa-ngapain, bertelur di situ deh sampai habis itu waktu kita, Pak, dan tidak produktif. Ya, maka harus berani. Harus berani seperti Rasulullah SAW, ya, walaupun ini wahyu dari Allah, tapi beliau berani mengambil resiko berada di satu tempat yang belum jelas jaminannya apa. Tetapi jaminan yang paling harus kita jadikan sebagai patokan adalah jaminan dari Allah. Itu sudah lebih dari cukup, Bapak dan Ibu. Jadi makanya yang belum nikah itu sudah jaminan ada dari Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian fakir jadi cukup. Itu jaminan dari Allah. Mengapa kita ragu? Kemarin kan kita sudah pernah ceritakan. Ada orang tua ragu menikahkan putrinya dengan seorang yang hanya bisa ngaji, ngajar ngaji dan wirid, ya kan? Kita ceritakan kemarin. Ya. Banyak orang tua ngelamar di mana-mana. Itu bahkan anaknya ditawar-tawarin, ya, ngelamar maksudnya, nggak ada yang mau nerima. Itu ceritanya apa, Pak? Alasannya kenapa? Anak ini hanya bisa ngaji, ngajar ngaji dan wirid. Dibilang hanya. Padahal orang bisa ngaji itu luar biasa. Apalagi mau ngajar. Udah kayak begitu istiqomah wiridnya. Tapi apa? Orang-orang
itu berpikirnya matematis, berpikirnya senantiasa kuantitatif, nominal. Berapa wani pirung, ya, orang Jawa bilang, ya kan, sampai jadi iklan kan. Ya. Maka kemudian ketika dilamar orang yang bisa ngaji, wah, ini masa depannya suram. Padahal subhanallah, orang ini ngajar ngaji. Apa sih? Profesi ini profesi yang jauh lebih mulia dari profesi apapun. Karena apa? Dia bisa melafazkan kalam Allah dan menyebarkan kalam Allah itu ke muka bumi. Itu adalah profesi yang terbaik, yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadis sahih Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Menjadi yang terbaik, tapi ditolak oleh manusia. Sampai kemudian ada satu yang menerima. Satu orang gadis yang mau menerima suami dengan keahlian itu. Dengan jawaban yang sungguh sangat-sangat menohok orang-orang yang pesimis, kata Pak Anies Baswedan. Ya. Dikit-dikit ya nyinggung-nyinggung politik saya, tapi nggak ngomong politik. Kan banyak yang pesimis itu, JIS ya, kemudian Formula E dan ya. Itu kemudian begitu ditanya sama calon mertuanya, "Nak, kenapa kamu nerima? Yang lain nolak semua. Calon kamu itu cuma bisa ngaji, ngajar ngaji sama wirid, nggak bisa kerja," katanya. Dengan lantang gadis ini menjawab, "Bapak, ayam saja nggak bisa ngaji, bisa makan." Nah. Anak bapak bisa ngaji, masa nggak bisa makan? Orang punya akal, punya keahlian ngaji. Ayam kagak ngaji, dia masih bisa makan. Jawaban bapaknya, alhamdulillah, ternyata ada orang yang masih gila di zaman sekarang. Orang yang masih gila, masih waras maksudnya. Ada anak gadis yang masih waras yang mau menerima anak saya dengan jawaban yang betul-betul menohok, Pak. Ayam aja nggak bisa ngaji, bisa makan. Manusia bisa ngaji, kok dibilang kakak bisa makan? Ya. Maka orang tua yang kayak begini perlu dikasih pelajaran. Nggak usah ragu-ragu. Ini yang pintar-pintar ngaji, yang bisa ngaji, kalau memang sudah yakin, ya terus pantang maju tak kendar, membela yang benar. Kita lanjutkan. Jadi akhirnya gadis itu kan menikah, kita ceritakan kemarin kan. Suaminya hanya bisa ngaji, ngajar ngaji dan wirid, nggak bisa kerja. Tapi Allah bukakan pintu rezeki yang maha dahsyat, yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia-manusia yang hanya menghitung segala sesuatu berdasarkan nominal dan jumlah. Ternyata Allah buktikan kepada siapapun urusan rezeki, jangan melihat zahirnya, jangan melihat sekarangnya. Sekarang tampangnya keren, duitnya banyak, orang tuanya sedang berjaya. Lihat 10 tahun yang akan datang, belum tentu kondisinya sama seperti sekarang ini. Terpuruk habis, anaknya juga bermasalah karena akhlaknya buruk, keluarganya berantakan, rumah tangganya jadi lebih berantakan lagi. Ya. Anak ini karena memang anak soleh, Pak. Ya. Dapat istri pasti solehah kan? Ya kayak gitu pasti solehah. Dibangun berdasarkan pondasi religius, pondasi spiritual yang kuat. Allah kemudian berikan rezeki. Rezekinya melalui istrinya, karena istrinya yang bisa dagang. Jadi modal dagangnya maju luar biasa, sampai tokonya ketika ceritanya itu terjadi sampai puluhan toko. Suaminya tetap istiqomah sebagai jimatnya, saya bilang kemarin itu. Jimatnya, karena apa? Dengan adanya istiqamahnya suami, rezekinya menjadi lebih lancar, lebih berkah. Karena dengan ngajar ngaji dan wirid itulah justru Allah mencurahkan rezekinya dari berbagai penjuru. Nah, karena rezeki sebagaimana kita sampaikan kemarin tidak hanya datang dengan cara fisik, tapi ternyata dari 8 pintu rezeki mayoritas terbanyak adalah dari rezeki psikis kita, spiritual kita, terutama dengan Ar-Razzaq, pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah,
Kemudian mukjizat yang kedua tadi itu 13 tahun hanya satu hal, 10 tahun melakukan semua hal. Yang kedua, mukjizatnya adalah dalam kerangka untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Maka peran kekuasaan, peran politik itu menjadi sangat vital. Dakwah Rasulullah di Mekah itu dakwah kultural, budaya, perilaku, sikap. Ketika sampai di Madinah, beliau berdakwah dengan pendekatan kekuasaan, dalam tanda kutip menjadi presiden. Ketika itulah kemudian dakwah menjadi sangat intens, dan produktivitasnya, progresivitasnya sungguh luar biasa. 10 tahun itu sudah bisa ekspansi, bahkan menaklukkan tempat di mana beliau dulunya terusir. Orang-orang sombong yang tadinya begitu congkak, begitu angkuh, mengusir Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ditaklukkan setelah itu. Itulah hebatnya Pak, hijrah Pak. Jadi kehebatan hijrah dari Rasulullah kalau kita terapkan di dalam kehidupan nyata, itu nanti bisa seperti itu. Orang yang dulunya melecehkan saya, menganggap saya ini rendah, menghina, mendiskreditkan dan lain sebagainya, kita buktikan bahwa ucapannya itu keliru, bahwa saya pindah dari tempat-tempat maksiat menuju tempat-tempat taat, itu adalah pilihan yang paling cerdas yang pernah saya lakukan. Ketika orang menyepelekan saya karena apa? Saya pindah dari satu tempat terpencil ke kota besar, dan di situ persaingan begitu ketat, akan sulit untuk bisa eksis. Ternyata kemudian kita bisa buktikan. Ini yang kedua. Kita ada 5 nanti, jangan terlalu panjang. Yang ketiga adalah keimanan total dan tanpa ragu-ragu merupakan kunci sukses hijrah dan juga kunci sukses kehidupan. Ini seringkali saya sampaikan, bahwa yang menjadi pembeda bukan karena orang itu lebih pintar, lebih skillful, lebih punya kompetensi, bukan. Tapi yang menjadi pembeda adalah spirit, motif, niat, dan dalam bahasa yang lebih universal, iman. Itu nanti yang menjadi pembeda Pak. Ya, kita lihat dalam pertandingan sepak bola misalnya, ada klub divisi 3 mengalahkan klub Premier League di Inggris, misalnya di Piala FA misalnya. Secara skill jauh di bawah, pelatih apalagi, teknologi divisi 3 kok, tapi kenapa bisa mengalahkan yang Premier League? Nah, apa Pak? Spirit, motif, dorongan yang demikian kuat sehingga melahirkan ekspresi yang luar biasa. Jadi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain berhasil dilakukan oleh orang ini karena apa? Motif dan semangat. Ini bahasa universalnya adalah iman Pak. Perang Badar coba lihat, kekuatan sepertiga, senjata jauh di bawah, semuanya secara infrastruktur tidak ada yang mendukung. Tapi apa? Kekuatan iman. Itulah yang menjadi pembeda. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, itu masih muda usia. Ini ada 20 tahun lebih kayaknya ya. Beliau masih 20 tahun. Semua raja-raja sebelumnya gagal total menaklukkan Konstantinopel. Al-Fatih, anak muda ini, berhasil menaklukkannya. Apa rahasianya? Para sejarawan mengkaji. Bukan semata-mata karena strategi dan kekuatan militer. Kekuatannya sama dengan raja-raja terdahulu, strateginya sama, tetapi yang membedakan adalah spiritnya, imannya dalam tanda kutip yang lebih besar. Mengapa mereka bisa seperti itu Pak? Karena disinyalir mayoritas tentara Muhammad Al-Fatih adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah.
Separuh lebih dari tentara Muhammad Al-Fatih ahli salat tahajud. Itu yang memberikan kekuatan yang dahsyat. Mengapa umat Islam itu kecing-kecing orang Jawa? Penakut-penakut. Karena nggak pernah koneksinya ke sana itu. Koneksinya itu terlalu lemah. Coba kalau koneksinya kuat, nggak ada takut. Diintimidasi, diancam, fisik maupun psikis. Tidak ada rasa takut. Jumlah boleh sedikit, tapi apa? Spirit, mentalnya, motifnya, kekuatan imannya itu lebih, maka dia pasti akan bisa mengalahkan musuh sebesar apapun, sehebat apapun. Dan ini sejarah, Pak, sudah banyak terpampang di hadapan kita. Seperti itulah kemenangan-kemenangan dari umat Islam terdahulu. Ya. Maka kemudian ini harus menjadi satu pelajaran, ya, bahwa ketika kita melangkah menuju kebaikan atau kita berada dalam koridor kebaikan, jangan pernah merasa kecil, sekalipun misalnya secara zahir, secara nyata tampaknya kecil. Jadi guru ngaji gajinya 300.000, sementara yang di Ono cuman cleaning service, tapi karena kantornya gede gajinya 3 juta. Ini pakai motor, dia udah pakai mobil. Perasaan kok minder ya? Ya Allah. Ini Pak yang sering jadi masalah ini. Orang menyebarkan kebaikan, mengamalkan kebaikan, apalagi di situ kaitannya dengan kalimat-kalimat Allah, kalamullah. Merasa kecil hanya karena penampilan luar, penampilan fisik. Pada akhirnya kemudian apa? Spiritnya pun menjadi lemah. Nah, tidak berani dengan terang-terangan menyatakan profesinya apa. Saya seringkali tanamkan kepada mahasiswa saya di BTIQ, kalau kalian ditanya profesinya apa, kamu kerjaannya apa, pekerjaannya apa? Guru ngaji. Dengan tegas katakan kalian adalah guru ngaji. Sambilannya apa? Sambilannya pengusaha. Nah, gitu dong. Saya seringkali ditanya, alhamdulillah saya dekan Fakultas Dakwah. Ya. Pak Taufik kerjanya apa? Saya guru ngaji. Sambilannya dekan. Keren, Pak. Ya. Harus begitu, harus berani gitu. Ya. Karena kita ini berada di jalan Allah, di track yang benar. Mengapa harus minder? Mengapa harus kecil hati gitu? Kita harus bangga. Orang yang terus berada di masjid sekalipun bisa jadi secara ekonomi lebih lemah dibandingkan orang yang tidak pernah ke masjid. Jangan sedikit pun kita merasa lemah dan minder di hadapan mereka. Ini kadang-kadang kebalik, Pak, ya. Ya. Kebalik kita ini, ya. Jelas-jelas kita yang benar, kita yang berada di track kebenaran, kok malah merasa kecil. Hanya karena penampilan mereka pakai Mercedes semua, Pak. Saya mobilnya mobil LJCC. No, harganya 200 ke bawah. Ya Allah. Hanya karena persoalan ini, ya. Kemudian apa? Spirit kita menjadi lemah dan kerja kita menjadi tidak bagus, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu yakin kepada Allah. Dan kita harus contoh beliau dalam setiap langkah kehidupan kita. Selagi kita berada di dalam koridor kebenaran, jadilah seperti Rasulullah. Ketika beliau dikepung dari seluruh penjuru kota Mekah, itu tidak ada satupun sudut yang terlewatkan. Sudah berada di dalam pengawasan orang-orang kafir Quraisy, ya. Tidak ada celah-celah bagi siapapun untuk keluar dari kota Mekah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa Allah pasti akan membantu beliau, maka beliau berani keluar di tengah malam itu. Nah, ya. Dan nyatanya apa? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka kemudian tidak melihat pergerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah yakin, ini penting, yakin. Saya yakin kok, Pak. Ya. Anak saya tahu-tahu diterima di Fakultas Kedokteran. Uang pangkalnya 200 juta, nggak ada uang.
Bismillah, ini pendidikan, utang dulu. Nggak apa-apa. Jangan kemudian mematahkan semangat anaknya. Nah, Bapak nggak punya uang 200 juta. Kamu mundur aja ya. Ya Allah. Tapi kalau untuk bangun rumah, beli mobil, semangat banget bapaknya itu. Ngutang-ngutang berani. Giliran pendidikan anak, takut. Nggak yakin sama Allah. Ya Pak. Ini banyak orang-orang kayak begini. Nabi Isa itu pernah, beliau di pinggir pantai ngajak murid-muridnya. Tiba-tiba beliau berjalan ke tengah lautan, di atas air berjalan tanpa tenggelam. Balik lagi ke pantai, murid-muridnya terheran-heran. Ya Nabi Allah, engkau kok bisa jalan di atas lautan tanpa tenggelam? Nabi Isa menjawab, karena saya yakin dengan Allah. Gitu. Muridnya kemudian menimpali, ya Nabi Allah, kami juga yakin sama Allah. Ya sudah, kata Nabi Isa, kalian coba, bisa nggak? Akhirnya mencoba satu persatu, semuanya gagal. Baru di pinggir sudah tenggelam, balik lagi. Kata Nabi Isa, loh, kenapa? Kalian katanya yakin dengan Allah, sama seperti keyakinan saya. Tapi kenapa kalian gagal? Mereka kemudian menjawab, ya Nabi Allah, ketika kami di pinggir pantai, kami yakin. Tapi begitu ada di tengah, kami takut sama ombak. Pantas, kata Nabi Isa. Ya. Jadi takut sama ombak itu Pak. Ini yang sering kali terjadi ya. Kelihatannya saya yakin kok Pak. Tapi begitu di tengah jalan, kok berat ya? Wah gimana dong? Gimana dong? Ragu-ragu. Gagal. Keraguan inilah yang seringkali membuat gagal usaha kita. Padahal Pak, keyakinan kepada Allah, iman itu menjadi kunci dan menjadi pembeda dalam setiap hal. Bukan hanya hal-hal yang besar, yang kecil-kecil pun sama. Dan itu akan mempengaruhi seluruh ya, fenomena ataupun seluruh hal ya, ekspresi daripada tindakan kita. Jadi dari iman, dari keyakinan, dari motivasi, dari spirit, itulah akan lahir perbuatan nyata. Makanya saya sering kali sampaikan, orang kalau imannya benar, pasti perbuatannya benar. Orang kalau imannya kuat, pasti perbuatannya juga akan mencerminkan keimanannya. Dia akan teguh pendirian, disiplin, tidak pantang, tidak pernah mundur. Karena itu Pak, Rasulullah membuktikan itu, ya, maka kemudian beliau keluar dan kemudian dibantu oleh Allah. Bahkan ketika beliau berada di Gua Thur, kita tahu sejarahnya, itu kaki-kaki orang-orang kafir sudah ada di atas. Mereka kalau nengok saja ke bawah, itu pasti akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar berada di sana, ya kan? Disitulah kemudian muncul kekhawatiran yang luar biasa dari Abu Bakar. Ya Rasulullah, coba kalau mereka menengok ke bawah, kita akan tertangkap. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai sahabatku, sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi kalau bapak dan ibu ya, lagi terpuruk, ya, lagi nggak bagus ekonominya, ya, keluarganya diuji sakit, ya, bangkrut, ditipu orang, ya. Ini kuncinya. Lebih seringlah ke masjid, lebih seringlah bermunajat. Ya. Allah akan bersama kita. Ketika Allah membersamai kita, ya, itu seringkali justru itu menjadi solusi. Di balik musibah yang sedemikian berat itu, ternyata Allah memberikan berita gembira, memberikan kegembiraan yang tiada tara, dan itu banyak di dalam kehidupan kita. Nah. Kemudian iman inilah yang seringkali menjadikan seseorang itu akan melesat tinggi atau sebaliknya. Ada ungkapan di dalam terminologi orang-orang tasawuf ya, man nadhara ilal khalqi halak wa man nadhara ilal haqqi malak. Ya. Barang siapa melihat makhluk atau menjadikan makhluk sebagai satu-satunya sandaran, maka dia akan binasa. Tetapi sebaliknya, ketika dia menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya,
maka dia akan berkuasa. Nah, jadi kadang-kadang loyalitas dan dedikasi kita kepada atasan melebihi loyalitas dan dedikasi kita kepada Allah. Sehingga ini yang bikin binasa, Pak. Ya. Jadi ketika ada ya, tuntutan kewajiban terhadap Allah dan kepada makhluk bersama-sama, maka seringkali banyak orang mendahulukan tuntutan dan kewajiban terhadap makhluk. Dipanggil oleh Allah, nggak datang-datang. Dipanggil sama atasannya, segera. Bahkan kadang-kadang lupa pakai celana. Saking gugupnya, saking paniknya. Nah, ini kan sampai ada satu cerita, Pak. Jadi ada orang gila, jam 9 pagi adzan subuh, Pak. As-sholatu khairum minan naum. Di speaker, Pak, kayak saya ini. Masuk ke masjid, adzan subuh jam 9. As-sholatu khairum minan naum. Digerebekan sama orang satu kampung, pada datang semua. Siapa tuh? Jam 9 adzan subuh, kata. Orang gila kali itu. Diparanin akhirnya sama orang-orang kampung. Hei, siapa tuh? Jam 9 adzan subuh. Karena ada as-sholatu khairum minan naumnya itu. Nah, begitu diparanin, oh, dasar orang gila. Jam 9 adzan subuh. Orang gilanya jawab, yang gila itu saya apa sampeyan, katanya. Sampeyan tadi jam 4:30 dipanggil-panggil nggak ada yang datang, katanya. Jam 9 dipanggil malah pada datang, gitu katanya. Yang gila itu saya apa kalian? Kalau saya ada di situ, dua-duanya gila. Jadi orang gila itu malah nohok gitu ya. Bener juga, Pak, ya. Jam 4:30 tadi dipanggil nggak datang-datang, jam 9 baru pada datang. Ini yang gila itu yang mana sebenarnya? Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini banyak orang begitu, Pak, ya. Jadi dedikasinya kepada Allah begitu lemah, dedikasinya kepada makhluk begitu luar biasa, sehingga kemudian apa? Sulit dia untuk sukses di dalam hidup ini. Bisa jadi secara fisik orang akan melihat bahwa dia sukses, tapi kropos di dalamnya. Ya. Yang paling ideal memang secara fisik bagus, di dalamnya juga kuat. Tetapi kan tidak selamanya hidup seperti itu. Maka kalau toh kemudian ya secara fisik kita tidak mentereng, tetapi yang penting di dalamnya itu begitu kuat dan kokoh, itulah nanti yang akan menjadikan pembeda. Maka Rasulullah bisa kita melihat bagaimana kehidupan beliau yang sangat bersahaja itu ketika sudah menjadi Rasul. Bahkan rumah beliau, kalau kita lihat riwayat hadisnya Aisyah, itu bilik beliau itu, Pak, ukurannya berapa? RS, SSS sampai 7 atau 8. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah ya. Itu ada berapa, Pak? Ya, S-nya itu. Sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah. S-nya aja 7, Pak. Ya. Benar ini riwayat hadis Aisyah itu, setiap Rasulullah mau sholat tahajud, mau sujud, itu harus menyingkirkan kaki Aisyah karena nggak muat, saking kecilnya bilik beliau. Nah, tapi dengan kondisi rumah yang seperti itu, apa ungkapan yang sangat masyhur, yang sangat terkenal yang beliau sampaikan kepada kita? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana ungkapan Rasulullah ini, maka sebenarnya yang penting itu persepsi, Pak. Persepsi kita terhadap apa yang kita peroleh, bukan nominal atau jumlah berapa yang kita peroleh. Intinya di situ. Berarti persepsi ini ya, itu menjadi kata kunci, dan inilah yang akan menentukan apakah orang itu bersyukur, qanaah, atau kufur, atau justru merasa tidak cukup. Jumlah 1 triliun menurut orang ini ya, itu adalah jumlah yang kecil karena dia biasa mendapat 100 triliun. Tapi ada orang mendapatkan 1.000 rupiah, dicium-cium itu uang tanda syukur. Jadi nominal sebenarnya menjadi sangat tidak berharga. Yang paling penting persepsi kita terhadap nominal itulah. Nah, itulah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang keempat, kita masih ada 2 lagi. Pelajaran yang keempat adalah hidup adalah pengorbanan.
Tidak ada seseorang yang ingin sukses, ingin bahagia tanpa harus melalui jalan-jalan yang berliku-liku. Ya. Sahabat sebagaimana saya sampaikan tadi harus meninggalkan Mekah, tempat lahir mereka, kenangan mereka, semuanya ada di sana, keluarga mereka, termasuk harta mereka. Semuanya ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Dan tidak ada jaminan di Madinah akan lebih baik daripada kondisi di Mekah. Itu pengorbanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis di sudut kota Mekah ketika akan hijrah. Beliau menangis. Beliau katakan dalam hadis itu, wallahi demi Allah, innaki sesungguhnya engkau Mekah la khairu ardillah, sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah, dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki, seandainya aku tidak diusir darimu, ma kharajtu, maka saya tidak akan keluar. Itu menangis Rasulullah. Bagaimana tidak menangis? Ya, beliau lahir di situ, besar di situ. Kenangan-kenangan beliau juga ada di situ semua. Apalagi beliau tahu Mekah itu merupakan bumi yang paling dicintai oleh Allah dan terbaik di hadapan bumi-bumi yang lain. Rasulullah menangis itu. Beliau terusir, merasa terusir ketika itu. Manusiawi lah, walaupun ini wahyu perintah dari Allah, tapi sebagai seorang yang hidup di satu tempat dan sudah sekian lama, beliau menempati tempat itu dengan berbagai hal yang beliau dapatkan di situ. Apalagi yang namanya kenangan, Pak. Kalau hanya sekedar uang, harta bisa dicari ya, tapi kenangan sudah didapatkan. Betul nggak, Pak? Makanya ada orang yang melankolis itu biasanya tempat-tempat di mana dia punya kenangan nggak bakalan dihapus. ini dulu mantan saya, ya itu yang sono mantan saya juga, ya sono mantan lagi nggak ada yang jadi, pasti dikenang-kenang aja gitu ya. Tapi kadang-kadang nikmat ya. Makanya hati-hati ini yang suka reuni-reuni itu ya. Jadi suka reuni bikin masalah gitu ya. Karena itu tadi ada kenangan-kenangan yang terpatri dan itu tidak hilang dari ingatan kita. Sulit, Pak ya. Maka Rasulullah karena kuatnya tadi itu ikatan batin beliau dengan Mekah itu, beliau menangis ya. Dan ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Ketika harus meninggalkan semuanya, Pak. Terusir, bukan meninggalkan berdasarkan perencanaan seperti saya. Seperti banyak orang sekarang ini meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain dengan perencanaan-perencanaan yang matang. Ya. Ini tidak ada perencanaan pergi ya, dengan konsekuensi yang tidak jelas tadi itu. Ya. Maka di sini adalah pengorbanan. Imam Abu Hanifah konon 40 tahun, Pak. Itu ada riwayat beliau tuh wudu sholat isya sama dengan wudu sholat subuh. Isya dan subuh itu satu wudu. Berarti bangunnya itu memang agak mepet. Mungkin jam 1, jam 12 sudah bangun. Kemudian sampai sholat subuh untuk mutola'ah. Ada juga yang mengatakan tidak seperti itu, tapi tahajudnya 40 tahun nggak pernah berhenti. Imam Sa'id Ibn Musayyib, seorang tabi'in, 50 tahun tidak pernah berhenti, tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat tahajud. Dan kita tahu ya, track record mereka kemudian seperti apa. Nah, itu pengorbanannya. Tidak ada kesuksesan tanpa adanya pengorbanan dan upaya yang sangat gigih. Dan ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun orang yang benar-benar secara gigih berjuang di jalanku, maka aku akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan rezeki, jalan-jalan yang bisa menyebabkan orang itu terangkat dan sukses di dalam kehidupan ini. Jadi seringkali orang inginnya instan, ya. Tahu-tahu naik jadi kepala, belum pernah menjadi buntut. Tahu-tahu pengen jadi kepala bagian, staf belum.
Itu nonsen, Pak. Sekalipun Allah itu bisa membuat mukjizat, membuat lompatan-lompatan yang tidak logis, tapi kan dalam kehidupan ini yang paling banyak adalah proses. Nah, jalani saja, Pak. Proses itu secara konsisten, secara istiqomah, pasti pengorbanan kita bersusah-susah itu pada akhirnya akan membuahkan hasil. Saya punya saudara, Pak, tukang dagang lele, pecel lele, Pak. Datang ke rumah, alhamdulillah pakai mobil lumayan bagus. Tinggalnya di Jakarta Timur. Saya tanya, di Jakarta Timur tinggal ngontrak atau saya sudah beli rumah sendiri, Pak, lumayan. Ya, harganya M, ya ember maksudnya. Kalau di Jakarta kan harganya segitu kan. Ya. Alhamdulillah saya punya saudara juga, saya bikin usaha semua, lele semua. Jadi keluarga kami keluarga lele. Nah, berapa lama Anda menekuni profesi sebagai pedagang pecel lele? 20 tahun. Istiqomah, Pak. Sekali lele tetap lele gitu. Nah, tidak pernah berpaling ke lain hati. Nah, nggak ada mujair, nggak ada apa, pokoknya lele, jalan terus. Nah. 20 tahun jadi pedagang pecel lele istiqomah, bisa mensejahterakan keluarganya, mengangkat harkat orang tuanya, dihajikan semua. Nah, itu apa, Pak? Prosesnya istiqomah. Itulah pengorbanannya, perjuangannya itu. Ya. Dan itu banyak sekali. Yang penting konsisten dan istiqomah itu kok. Ya. Ya. Bukan bagaimana kemudian jangka waktunya kapan, pasti pada waktunya Allah akan beri itu. Buah dari kesulitan kita, buah dari perjuangan kita, buah dari pengorbanan kita, itu pasti akan dinilai. Maka saya seringkali sampaikan itu kepada jamaah saya pada jadi pegawai. Bapak dan Ibu kalau jadi pegawai, jangan semata-mata aturan itu ditaati karena atasan. Kalau itu yang Bapak dan Ibu lakukan, kecewa terus, dongkol terus, akhirnya rezekinya nggak nambah-nambah. Karena kecewa, dongkol itu bagian dari kufur nikmat, nggak bakal ditambah. Ya. Tapi apa? Supaya Bapak dan Ibu syukur nikmat, mensyukuri terus, jadikan peraturan itu sebagai bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Kalau itu dilakukan, pasti Bapak dan Ibu tidak akan pernah kecewa. Karena Allah pasti akan memperhitungkan semua apapun yang kita lakukan, walaupun itu hanya sedikit. Ada perhitungannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Contohnya apa? Saya pernah sampaikan kalau tidak salah di sini. Datang lebih cepat 1 jam, tambah nggak kira-kira insentifnya untuk kehadiran? Lebih cepat 1 jam dibandingkan yang lebih cepat 1 detik, sehingga dia masih masuk dalam kategori absensi. Nggak ada. Ada bonusnya nggak? Lebih cepat 1 jam? Nggak ada. Sekarang masalahnya, kalau pulang lebih cepat 1 jam, dipotong apa enggak? Dipotong. Kalau ukuran manusia, datang lebih cepat 1 jam, pulang lebih cepat 1 jam, itu fair, itu nol, itu seri, nggak ada potongan. Tapi aturan manusia tidak seperti itu. Dipotong tetap. Nah, pulang lebih cepat. Apa kemudian kalau kita ngikuti aturan itu berdasarkan ketentuan dari perusahaan, aturan dari atasan, dongkol lah ini. Kalau datang lebih cepat nggak ditambah, keluar cepat lebih dikit dipotong. Sekarang kebalikan, datang tepat waktu, pulang belakangan, dapat nggak tambahan kalau tidak ada memang jatah lembur. Tapi kerjaannya memang numpuk, sehingga harusnya jam 4 pulang, dia sampai jam 7 baru pulang. Digaji nggak? Ditambah nggak insentifnya? Enggak, kalau tidak ada aturan lembur. Kalau kita mengikuti aturan itu atau melaksanakan pekerjaan itu berdasarkan aturan, kita akan ngerasain terus bos, ribah terus sama bos kita.
Pak, pengertian sama sekali, tahu bawahan sampai jam 7 nggak ditambah lagi. Pada akhirnya apa? Nggak pernah syukur, ngeluh terus, itu kan tanda kufur. Bagaimana mau berkah, bagaimana mau ditambah? Maka kemudian ini tadi, walladzina jahadu fina di jalanku, di dalam ridhoku. Laksanakan ini semata-mata karena Allah, hati kita akan tentram. Saya datang lebih cepat, manusia tidak menilai, Allah pasti akan menilai. Ada di catatan Allah, nggak pernah lewat itu catatannya. Pulang terlambat tidak dihitung sama bos saya, tapi pasti dihitung sama Allah. Benar nggak Pak? Akhirnya tenang, karena dihitung sama Allah. Ada itu perhitungannya Pak. Karena pulang terlambat, akhirnya apa? Naik angkotnya, angkot yang belakangan, angkot yang biasa kita naikin kecelakaan, pada mati semua. Kita terlambat malah jadi nikmat. Banyak hal-hal seperti itu Pak, yang terkadang kita tidak duga. Tapi syaratnya tadi itu, walladzina jahadu fina, niatkan itu hanya karena Allah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga mereka tidak memperhitungkan saya itu meninggalkan semuanya ini lantas mau nanti dapat apa. Nah, mereka tidak pernah. Karena apa? Mereka punya prinsip bahwa saya ikut Allah dan ikut Rasul, selesai, dan pasti akan ada hasilnya Pak. Ini saya pernah ceritakan kalau nggak salah kemarin itu, di pertemuan yang lama itu, Imam Ahmad bin Hambal itu melakukan segala sesuatu itu bukan karena ingin dinilai oleh manusia, sehingga apa? Beliau tentram, tidak pernah marah, tidak pernah baper ya. Ini banyak orang sekarang banyak baperan kan, dikit-dikit keluar dari grup gitu kan. Dikit-dikit ngambek gitu kan. Itu karena apa? Ya itu tadi, orang ini terlalu terkooptasi hatinya oleh manusia, oleh penilaian orang lain. Padahal penilaian manusia itu seringkali subjektif, seringkali salah. Nah, betul nggak Pak? Dan itu jadikan patokan kita dalam hidup, habislah kita, nggak pernah maju. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah diundang kayak saya ini, jauh-jauh Pak, dari Gunung Sindur sampai ke Larangan. Tahu-tahu di sini sudah ada ustadz yang lain, ustadz silakan pulang. Sudah ada yang ganti, Taufikur Rahman yang lain misalnya, namanya sama tapi orangnya beda misalnya. Saya suruh pulang. Ya, coba kalau saya jadi Imam Ahmad bin Hambal, marah nggak kira-kira? Langsung saya gebrak itu masjidnya. Masjid apaan? Ya. Malah masjidnya yang disalahin gitu, bukan takmirnya gitu kan. Ya. Imam Ahmad bin Hambal digituin sama tetangganya Pak. Diundang tahu-tahu sudah ada orang lain yang menggantikan. Beliau pamitan dengan tersenyum. Ya kalau begitu saya pamit, assalamualaikum. Tidak ada nada tinggi sedikit pun, tidak ada ekspresi marah sama sekali, datar, senyum. Beberapa waktu kemudian diundang lagi, sama di Masjid Hakul Yakin lagi. Sudah ada orang lain lagi. Silakan Ustadz pulang. Ya kalau pulang misalnya dikasih amplopnya saja Pak, nggak apa-apa, isinya nggak usah, itu bisa begitu. Dan itu Pak terjadi sampai 3 kali, diundang oleh orang yang sama, yang kedua beliau tetap datang, digitukan lagi, ketiga kali datang lagi. Imam Ahmad itu kalau saya pikir-pikir, ini orang dikerjain kayak begitu kok masih mau datang terus gitu. Tapi untuk yang ketiga kalinya pun ekspresi beliau tetap sama seperti yang pertama kali, nggak berubah, tidak marah, mohon pamit dengan tersenyum. Di sini malah justru tetangganya yang heran. Akhirnya kemudian sowan, mohon maaf sambil menangis, tapi kemudian bertanya, wahai Imam, hati Anda itu terbuat dari apa ya? Kok bisa saya perlakukan seperti ini, tidak marah, dan bahkan sekarang kau menerima saya dengan sangat baik, disuguhin, dijamu sedemikian rupa. Imam Ahmad kemudian menjawab, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa ketika Anda mengundangku untuk datang ke tempatmu, itu saya menganggap bahwa itu bukan undangan Anda. Saya menganggap bahwa itu bukan Anda yang mengundang, tapi Rasulullah yang langsung mengundang saya. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Itu Rasulullah undang saya untuk memuliakan Anda. Makanya saya nggak peduli, ya. Anda mau apain saya kayak terserah. Orang yang undang bukan Anda yang undang Rasulullah. Maka saya tidak akan membalas sikap apapun yang Anda lakukan kepada saya, karena saya menganggap ini adalah undangan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak nggak Pak kalau hidup kayak gitu? Enak nggak? Nggak baper. Orang sekarang gampang sekali kan. Di WA dikit agak nyinggung-nyinggung dikit langsung keluar grup itu. Ya Allah, ya baperan amat gitu. Ya, inilah yang pada akhirnya kemudian penyakit-penyakit hati itu menumpuk gitu. Akhirnya gampang dendam, gampang marah, gampang tersinggung. Ya. Imam Ahmad itu mencontohkan, kenapa? Beliau yakin bahwa saya ini ya, melakukan segala hal dalam hidup ini ya, itu karena Allah dan Rasulnya yang perintah. Nah kalau itu yang kita lakukan insya Allah. Nah yang terakhir, ini barangkali ya, pentingnya manajemen dalam hidup Pak. Ini sekalipun kita tadi bicara banyak hal-hal berkaitan dengan spirit ya, dengan iman, dengan bagaimana motivasi itu penting di dalam hidup, tapi tidak kalah pentingnya juga manajemen yang rapi di dalam hidup. Bahwa segala sesuatu kalau ingin sukses itu harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan manajerial yang rapi. Seperti Rasulullah melaksanakan hijrah. Beliau itu hijrah bukan tahu-tahu jalan begitu, enggak. Tapi sudah direncanakan konon lebih dari setengah tahun sebelumnya. Bahkan unta, 2 ekor unta yang digunakan untuk hijrah itu sudah diberikan rumput penguat 4 bulan sebelumnya. Ditempatkan di rumah Abu Bakar. Ya, tolong sediakan unta yang bagus tapi dikasih rumput penguat. Karena kita akan melaksanakan perjalanan berat dan jauh. Maka untanya harus unta yang kuat. Itu sudah 4 bulan sebelumnya. Jadi orang kalau melihat hijrah tahu-tahu hijrah perintah Allah, tidak. Ada proses sebelumnya dan ini perencanaan yang matang. Dan Rasulullah juga hijrah bukan semata-mata pergi ke Madinah, tapi apa? Mus'ab bin Umar menjadi telik sandi kan? Ya kan? Gimana kondisi politik di sana? Gimana perkembangannya Aus bin Khazraj? Berapa persen dukungannya kepada saya? Itu loh, perhitungan Pak. Ya, kira-kira berapa persen? 90% Rasulullah, mantap kalau 90%. Kalau masih 60%, wah yang 10 nanti belot gitu, ikut koalisi yang lain, celaka saya. Itu sudah Pak. Jadi Mus'ab itu melakukan investigasi kemana-mana untuk mendengar aspirasi. Sebenarnya seperti apa sih penduduk Madinah kepinginannya? Begitu Rasulullah tahu bahwa mereka bulat ingin Rasulullah datang ke sana, baru kemudian datang gitu loh. Tidak ujuk-ujuk datang, tidak ada persiapan, tidak ada pengetahuan tentang kontestasi konstelasi yang ada di sana. Tahu-tahu datang, wah konyol itu. Ya. Sudah pergi meninggalkan semuanya, tahu-tahu di sana diusir lagi. Wah, bagaimana kita bisa membayangkan masa Nabi seperti itu? Gak mungkin. Maka beliau melakukan perhitungan-perhitungan itu. Maka penting juga Pak. Dalam hidup ya kita ngambil kredit mobil, tolong hitung itu. Budget saya segini, kebutuhannya segini. Cukup nggak? Kalau nggak cukup jangan. Kalau toh misalnya ada cukup Pak, tapi mobil yang kecil-kecil yang jelek, ambil yang itu. Ini kadang-kadang banyak orang gagal dalam hidup karena itu. Tidak ada perhitungan yang matang. Rasulullah memilih waktu malam, setengah malam itu pergi dari luar, dari rumah beliau menuju rumah Abu Bakar. Itu kenapa tengah malam Pak? Ya jelas lah. Tengah malam itu kondisi orang-orang yang mengepung lagi ngantuk, ya kan, capek karena seharian, ya, dan kondisi gelap pasti ya. Itu bisa saja kemudian dianggap itu bukan Rasulullah, walaupun beliau tahu bahwa Allah pasti akan menolong, tetapi wasilah manusiawinya, sebabnya itu harus dilaksanakan. Jangan ini Allah pasti tolong dah, siang-siang bolong keluar ya sudah ketahuan, enggak juga. Tetap saja harus mengambil waktu di mana kemungkinan orang-orang kafir lengah itu besar, tengah malam adanya itu. Ya kan? Kemudian selanjutnya mengambil jalur selatan, Pak. Ini luar biasa. Ke Gua Thur dari Mekah itu arahnya selatan. Padahal Madinah tempatnya ada di mana? Utara.
logikanya orang-orang yang mau melarikan diri atau pergi ke Madinah itu kan pasti jalur utara. Karenanya kemudian ya itu orang-orang kafir begitu tahu Rasulullah sudah pergi dari Mekah itu langsung ke utara. Wah, ke sana. Kok nggak ada jejaknya ya? Nggak ada apa-apa. Akhirnya balik. Waduh, kita terkecoh nih. Begitu balik ke arah selatan Rasulullah sudah bersembunyi di gua Thur. Udah nggak ketahuan. Udah nggak kekejar, Pak. Unta sama kuda cepat mana? Pasti cepat kuda kan? Rasulullah pakai unta tapi berhasil. Kenapa? Mengecoh. Nah, berarti pakai strategi, nggak ngawur itu. Ya. Ini penting ya. Ini banyak orang yang tidak sampai ke sana. Kemudian 3 hari 3 malam bersembunyi. Itu 3 hari 3 malam apa ngedekut? Enggak. Itu dikirim Asma itu mengirim susu sarapan. Tapi setelah itu kemudian jejak-jejaknya itu dihapus oleh keluarga lain dari Abu Bakar yang tugasnya itu menggembala kambing. Setiap pagi, setiap sore itu jejak-jejaknya itu dihilangkan. Jadi tinggal jejak-jejak kaki kambing. Nggak ketahuan bahwa di situ ada jejak manusia. Dan 3 hari 3 malam dipilih itu untuk apa? Orang sembunyi, ya, atau DPO katakanlah orang sekarang ya. Itu biasanya kalau sudah 3 hari itu yang ngejar itu sudah ada kecenderungan untuk lelah. Sudah ada kecenderungan untuk melonggarkan pengawasannya itu. Disitulah kemudian Rasulullah keluar dari Gua Thur. Jadi strateginya itu sudah matang sekali itu. Ya. Ini kamu bagian ini, kamu bagian. Jadi sampai tidak ketahuan di Gua Thur. Padahal mereka sudah putar-putar di situ, Pak. Kok kenapa ya hilang? Sampai di sini nggak ada jejak. Kemana dia? Bingung mereka. Ya. Nah itulah kemudian ya. Keberhasilan salah satu. Kemudian pembagian tugas itu juga sangat rapi. Kita sudah jelaskan tadi. Kenapa Ali yang jadikan tameng Rasulullah untuk siap hidup dan mati? Kenapa bukan yang lain, Pak? Itu kita baca dalam kitab-kitab sejarah. Ali itu jago pedang, luar biasa. Dia ngelawan 10 orang bisa menang, Pak. Maka itu yang dipilih. Jangan kayak saya yang dipilih udah badan gede kagak bisa main pedang. Bacok sekali udah mati ya. Lah, yang dipilih Ali. Siap. Karena kalau toh dia digerebek, itu dia bisa kayak pendekar itu tak pada kalah semua. Ya kan? Jadi pemilihan orang juga tidak sembarang. Kenapa yang dipilih Abu Bakar bukan Umar misalnya atau bukan yang lain untuk menemani? Abu Bakar itu sudah teruji ya. Rasulullah sudah tahu dalamannya Abu Bakar itu kayak apa. Ketika apa? Ketika semua orang di peristiwa Isra Mi'raj terutama, itu kan hampir semua orang itu tidak percaya. Hampir semuanya, hampir murtad Pak sebagian, bahkan sudah ada yang murtad juga. Karena apa? Bagaimana mungkin Mi'raj cuma 1 malam sudah ada di tempat tidur lagi? Ya kan? Itu kan aneh dan tidak masuk akal untuk ukuran orang waktu itu. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau mengatakan sesuatu yang lebih daripada ini, tapi itu keluar dari mulutmu, ya, maka aku orang yang paling pertama percaya. Itu coba. Abu Bakar bahkan mengatakan lebih dari itu saja percaya, apalagi hanya begitu. Maka ini pilihan yang paling ideal, karena orang ini imannya memang di atas rata-rata, di atas semuanya. Bahkan Rasulullah pernah diminta, "Ausifli Abu Bakar ya Rasulullah. Gambarkan sifat Abu Bakar kepadaku. Sif lana Abu Bakrin." Ya, gambarkan kepadaku kebaikan Abu Bakar. Rasulullah kemudian mengatakan, kalau semua kayu bambu yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, dan semua air yang ada di muka bumi dijadikan sebagai tintanya untuk menulis kebaikan Abu Bakar, maka begitu tintanya habis, kemudian bambunya habis, kebaikan Abu Bakar masih tersisa sangat banyak, saking banyaknya. Terus siflana Umar, gambarkan kepada kami kebaikan Umar. Kemudian Rasulullah mengatakan, Umar, kata Rasulullah, itu satu bagian, juz'un min ajza'i khairati Abi Bakr. Umar adalah satu bagian dari bagian-bagian yang banyak kebaikan dari Abu Bakar. Umar hanya satu bagiannya, Pak.
Maka kemudian dipilih itu. Ini pemilihan yang sungguh sudah sangat-sangat cermat dan teliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, bukan hanya pertimbangan manusia spiritual, tapi pertimbangan manusiawi juga. Keluarga Abu Bakar juga demikian rupa ya. Dari Abdullah kemudian Asma dan lain sebagainya, semuanya berperan dalam kerangka untuk mensukseskan itu. Ini pentingnya manajemen, kolaborasi Pak, sinergi. Kemudian yang terakhir menunjuk Abdullah bin Uraiqidh sebagai penunjuk jalan. Ini luar biasa Pak. Dalam konteks sekarang ya, itu namanya manajemen modern, menunjuk orang yang ahli walaupun dia bukan muslim. Jadi Abdullah bin Uraiqidh itu musyrik Pak, bukan ahli kitab, tapi salah satu penganut penyembah berhala. Dijadikan oleh Rasul sebagai penunjuk jalan. Itu perbuatan tindakan yang sangat beresiko. Manajemen modern itu menganut prinsip itu, beresiko, tetapi kalau berhasil ini pasti akan sukses besar ya. Jadi Rasulullah memang ya, dari satu sisi sempat disandarkan oleh Abu Bakar. Kenapa? Dia, kata Rasulullah, satu-satunya orang yang tahu jalur selatan. Tidak ada yang lebih baik daripada dia. Karena kita lewat jalur selatan, bukan jalur yang biasa. Hanya dia yang paling tahu, maka dia saya jadikan sebagai penunjuk jalan. Resikonya sudah kita siapkan, plan B-nya. Ini apa Pak? Jadi kalau urusan-urusan duniawi, jangan lihat agama lah. Ya. Kalau memang dia ahli arsiteknya lebih bagus, harganya juga lebih bersahabat, ngapain? Kita pilih-pilih hanya faktor agama malah menyelekain kita. Masjidnya nggak jadi-jadi. Walaupun itu masjid, tapi arsitektur kan bukan urusan agama itu. Ya kan? Nabi Muhammad saja peristiwa hijrah yang sangat vital, sangat menentukan bagi masa depan Islam, berani mengambil resiko. Mengambil seorang yang menyembah berhala, bisa jadi dia berkolaborasi atau berkonspirasi dengan orang-orang kafir Quraisy kan. Tapi Rasulullah sudah sedemikian rupa perhitungkan bahwa orang ini profesional. Orang ini profesional, yang penting buani piro. Yang penting bayarannya men. Ya. Betul loh. Banyak orang-orang kayak begitu. Dan kita sebagai manajer, kalau jadi manajer muslim harus berani begitu tuh. Gak usah lah ya. Apalagi kemudian hanya primordial, kamu satu partai dengan saya, kamu satu suku dengan saya. Wah, primordialisme kayak begitu justru akan menghancurkan. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan ya. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah ini. Namun pada intinya bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah ya, tentu saja berdasarkan pertimbangan wahyu yang pertama. Yang kedua, tentu saja berdasarkan pertimbangan matang sebagai seorang manajer kalau dalam urusan manajemen, sebagai seorang leader kalau dalam leadership ya, dan juga bahkan sebagai seorang pemimpin ya, yang mencakup segala aspek kehidupan dalam berbagai kehidupan yang beliau jalani. Mudah-mudahan walaupun tentu saja ini berat ya, ada hal-hal yang bisa kita laksanakan secara bertahap ya, apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tersebut melalui peristiwa hijrah yang kita sampaikan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah 6:30 ya, nggak terasa ya. Tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa lisanan dzakira, yaqinan shadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'ainin la tadma' من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.